Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini tanggal 26 Desember 2021 kita bisa bertemu kembali di acara presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Video tugas ujian akhir semester memaparkan materi pemasaran dan promosi dengan tema menghadapi pesaing. Kebetulan saya bagian B, yaitu mengidentifikasi pesaing. Dibuat oleh Cucu Ailah, NIM 18620500178, kelas NR3, Universitas Pancasakti Bekasi. Mengidentifikasi pesaing. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi pesaing: menentukan siapa saja pesaing kita, pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing, pelajari strategi penjualan yang digunakan pesaing, analisis bagaimana pesaing memasarkan produk dan layanan, pelajari engagement konten pesaing. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi pesaing. Pertama, menentukan siapa saja pesaing kita. Perlu diketahui bahwa pesaing dalam usaha kita tidak selama bersifat langsung. Arti dari pesaing langsung adalah pesaing yang menghadirkan produk dan layanan yang sangat mirip dengan apa yang kita tawarkan, serta menyasar target pasar yang sama. Istilah lainnya adalah persaingan head to head. Sebagai contoh, kita menawarkan produk bakso, maka pesaing langsungnya adalah bisnis sejenis yang juga menawarkan produk bakso. Di sisi lain, terdapat pula pesaing yang dikategorikan sebagai pesaing tidak langsung. Pesaing ini adalah orang-orang yang produk dan layanannya mungkin tidak mirip dengan yang kita tawarkan, tetapi tetap menyasar target pasar yang sama atau bahkan menjadi alternatif pengganti dari produk kita. Sebagai contoh, pesaing tidak langsung dari usaha bakso kita bisa jadi ialah produk martabak, sate ayam, soto, hingga nasi goreng karena sama-sama memberikan solusi berupa untuk ke konsumen. 2. Pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Setelah kita mengetahui siapa saja pesaing langsung dan tidak langsung, maka sekarang saatnya kita mempelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh para pesaing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain harga yang ditawarkan pesaing, bagaimana pesaing mendistribusikan produk dan layanan yang mereka miliki. Keunikan dari produk dan layanan yang pesaing tawarkan, varian apa saja yang dimiliki, kapan saja biasanya pesaing memberi diskon kepada pelanggan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 3. Pelajari strategi penjualan yang digunakan pesaing. Ada berbagai strategi penjualan yang dapat diterapkan, seperti memberikan layanan yang excellent, mengutamakan kualitas bahan baku, dan lain-lain. Dengan mengetahui strategi penjualan pesaing, maka kita dapat menentukan strategi apa yang akan kita gunakan pula ke depannya agar tidak kalah bersaing. 4. Analisis bagaimana pesaing memasarkan produk dan layanan. Dalam hal ini, kita dapat menganalisis konten pemasaran pesaing, seperti media yang digunakan pesaing,
Selain itu, kita juga dapat menganalisis konten komunikasi apa yang mereka tonjolkan. Apakah pesaing menonjolkan sisi harga, kenyamanan, dan ambience lokasi usaha, varian produk, atau lainnya. 5. Pelajari engagement konten pesaing. Setelah menganalisis konten yang dimiliki pesaing, kita juga bisa mempelajari seberapa tinggi tingkat engagement dari konten tersebut. Hal ini mudah untuk dilakukan, antara lain melihat konten apa yang paling banyak mendapatkan like, komen, dan share. Komentar yang diberikan apakah positif atau negatif, dan hashtag yang digunakan oleh pesaing. 6. Cobalah membuat analisis SWOT. Terakhir, buatlah beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita dalam membuat analisis SWOT, seperti keunggulan yang dimiliki pesaing dibandingkan dengan kita, kelemahan pesaing kita oleh para konsumen, peluang yang belum dioptimalkan oleh pesaing, kondisi kedepannya yang dapat menjadi ancaman untuk usaha kita, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.